Nah, selanjutnya setelah kita yang tahu namanya tadi neraca keuangan dan laporan laba rugi. Udah paham kan bahwa laporan laba rugi itu untuk ngitung cuannya perusahaan itu berapa. Kalau neraca keuangan tujuannya adalah untuk ngeliat nih kira-kira badannya perusahaan itu sehat atau enggak. Kalau misalkan perusahaannya itu sehat, berarti ekuitasnya adalah plus, ya kan? Kalau perusahaan badannya nggak sehat, berarti ekuitasnya adalah minus. Nah, tapi yang menggenerating gitu kan, yang mengoperasikan badan-badan dan cuan-cuannya dia itu kayak gimana? Itu namanya di laporan arus kas. Jadi gampangannya, laporan arus kas itu dia adalah aliran darah nih, aliran darahnya manusia nih. Kalau kalian lihat ya, ada arteri sama vena tuh. Kalau misalkan kamu ngeliat aliran darahnya manusia lancar, manusianya sehat banget. Tapi kalau aliran darahnya dia nyadet-nyadet, wah itu ada yang something wrong. Nah sama dengan yang namanya cash flow ini. Cash flow itu mirip dengan aliran darah manusia. Kalau cash flow-nya dia lancar, dari operating cash flow-nya dia plus, bertumbuh terus kayak ya bagus gitulah operating cash flow-nya itu bagus. Berarti perusahaan itu bisa sehat. Nah, tapi kalau kita ngeliat teman-teman, sebenarnya laporan arus kas itu dibagi menjadi 3 lagi nih. Apa aja? Di operating cash flow, investing cash flow, sama financing cash flow. Bahasa Indonesianya apa? Cash flow dari operasi, ya kan, dari operasional perusahaan. Terus yang kedua adalah cash flow dari atau arus kas dari investasi, sama arus kas yang ketiga, financing ini adalah arus kas pendanaan. Fungsinya beda-beda, beda dong jelas, ya kan? Kalau yang di operating cash flow ini, dia akan melihat nih, kira-kira kasnya dia itu arus kasnya kemana aja. Misal ya, nih contoh di sebelah sini adalah operating cash flow. Nah, bisa kelihatan kan? Kalau operating cash flow itu ternyata ada dari supplier, dari customer, masuk ke kita membayar kembali nih kepada pemasok. Nah, dari sana ya kan, itu udah kelihatan kan, ternyata dia dapat duit sekian, gitu kan, dari customernya. Dia membayarkan sekian, kepada gaji-gaji dan lain-lain. Itu sampai bawah, teman-teman. Nah, setelah operating cash flow ini selesai, ya kan, biasanya perusahaan ngeliat, kalau misalkan aku masih ada nih, kasnya ya kan, aku mau yang namanya untuk mengembangkannya, atau misalkan aku mau berinvestasi lagi, supaya perusahaanku gede. Masuk lagi di investing cash flow, ya kan. Di investing cash flow ini kamu bisa lihat yang namanya capital expenditure, atau cadangan modal untuk perusahaan baik berkembang, ya kan. Perusahaan kan nggak mungkin, dia mau, misalkan, dia sekarang skalanya dia cuma 1:1. Dia mau gedein jadi 1:100. Masa dia hutang, ya kan. Ya hutang sih nggak apa-apa. Tapi ingat, kalau hutangnya tuh gede banget sama kayak neraca keuangan tadi, bahwa meskipun badannya dia gede, tapi kalau penyakitnya di dalam itu juga gede, nggak sehat dong perusahaannya. Nah, maka dari itu dia perlu menyiapkan yang namanya CAPEX atau capital expenditure. Buat kalau, misalkan nih, kayak perusahaanku, misalkan perusahaan AXELW, keren ya. Nah, perusahaan ini misalkan dia mau mengembangkan, dalam tahun depan rencananya aku mau beli tanah ABC. Nggak mungkin, baru tahun depan, baru aku hutang sama bank. Bang, aku mau dong tanah ABC. Itu harus disiapin semua teman-teman. Jadi itu masuknya di investing cash flow. Nah, di selanjutnya, nih yang kalian lihat itu adalah financing cash flow. Di sini literally cuma pendanaan aja sih, kayak bayar ini, bayar itu. Yang masalah tentang finance-nya dia.